Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina ya Rabbana عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب النار. نسألك يا ربنا السعادة في الدارين وألف يا ربنا بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. أعنا على طاعتك أعنا يا ربنا على طاعتك أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, harapan sekaligus husnudon, ini adalah orang atau hamba-hamba yang mendapatkan fid dunya hasanah, di dunia diberi kebaikan, dan lebih dahsyat lagi, lebih agung lagi, wa fil akhirati hasanah. Dan memang hasanah di akhirat itu mukaddimahnya hasanah di dunia. Hasanah di akhirat mukaddimahnya hasanah di dunia. Maka menjadikan dunia kita itu hasanah, itu harus diupayakan. Tadi sudah dengar dari Mas Ipo tentang bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan dengan terus istiqomah dengan apa yang ditekuni, dan memang begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau ingin sukses ya istiqomah, ingin sukses ya serius. Tadi beliau menghadirkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk bagaimana kita untuk mendapatkan, kalau bahasa yang kami hadirkan, fid dunya hasanah, kemudian hingga fil akhirati hasanah. Dan memang ayo kita menjadikan dunia kita hasanah. Nabi mengajari kita untuk hidup baik di dunia, termasuk diantaranya bagaimana kita itu baik, menjadi kuat, menjadi benar di dalam urusan ekonomi kita. Tapi kalau bicara tentang urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan rezeki, kita harus punya pandangan yang luas sekali. Sehingga kalau orang beriman itu tidak ada istilah bangkrut pada akhirnya. Iman dan mencari rezeki dengan iman, nggak ada istilahnya bangkrut. Pasti seyakin-yakinnya, asalkan tulus niatnya. Maka cita-cita dan harapan niat Anda yang mulia dong. Pengen kaya, kayak apa? Kayak Korun. Untuk ngapain? Saya pengen punya tahta kayak Firaun. Untuk apa juga? Jadi bercita-citalah yang mulia, yang agung. Saya ingin menjadi orang kaya, dan di saat saya kaya, saya bisa berbagi, menolong orang. Jadi yang di otak kita segala kebaikan-kebaikan, bukan foya-foya, bukan kemaksiatan. Hadirkan nilai-nilai kemuliaan di benak kita. Nanti akan menghadirkan satu kinerja yang baik. Bahkan kalaupun ngiri menjadi ngiri yang baik, ada istilah ghibthah. Ngiri itu jelek semuanya, kecuali ngiri pertama adalah ngirinya orang melihat orang kaya, tapi begini bunyinya, oh enak banget itu orang kaya, sudah kaya di dunia kaya, senang berderma, berbagi, bangun masjid, pondok, nyantuni fakir miskin, oh enak banget, saya pengen kayak dia. Nah itu, maka kemudian dia setiap bekerja dia rindu, saya pengen kayak dia. Nah itu loh, maka di otak kita ini apa, di hati kita ini apa waktu Anda kerja keras berangkat pagi pulang sore?
Anda mau apa? Kalau hanya menjadi koron tenggelam di telan bumi, itu harta. Sampai sekarang pun muncul lagi dalam sebutan harta karun. Korunnya nyungsep, hartanya diangkat, harta karun. Untuk apa? Kita pengen menjadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya yang disanjung di surga, di akhirat. Di dunia disanjung-sanjung karena kemuliaannya. Maka ayo bercita-cita. Saya ingin. Nah, sekarang bayangkan siapa yang akan Anda tolong. Kalau tadi beliau menyampaikan ayo berbagi harus itu. Sekarang harus kita lebih tajam lagi, perdalam lagi. Siapa? Saya punya bibi yang harus saya bantu. Apalagi dia bikin kesel sama saya. Oh, bibi yang paling bikin kesel jangan dilupakan itu. Wah, ini kunci suksesmu itu nanti. Pamanku, ponakanku tidak bisa sekolah. Saya berusaha untuk menyekolahkan setinggi-tingginya. Tetanggaku, dia sepertinya anaknya berbakat, tapi kok dia tidak bisa sekolah, kasihan. Saya akan bekerja. Jadi di pikiran Anda tuh masjid itu harus saya bangun nanti. Ini terus perbanyaklah cita-cita kemuliaan. Maka di saat Anda meniti sukses dalam urusan dunia, semuanya punya nilai akhirat. An-niyah. Sampai dikatakan dalam hadis tersebut, kalau memang engkau melihat orang kaya, kemudian orang kaya itu berbuat baik, lalu engkau rindu menjadi seperti dia, kemudian engkau berusaha mengumpulkan harta, kerja, kalaupun engkau tidak sukses kaya dia, ternyata ini yang ajib, indah, di akhirat pahalanya sama kayak dia. Ayo, nah makanya orang mukmin tidak akan gagal. Sebab hidup kita kan bukan hanya setahun ini, ada tahun depan, kan begitu kan? Mungkin kalau seandainya tahun ini kamu bangkrut, kalau hidupnya tahun ini tidak bangkrut benar, tapi setelah itu kamu akan sukses bertahun-tahun. Wah, tenang aja kalau gitu, berarti ini modal. Maka hidupnya orang beriman itu dahsyat, sehingga ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka berbisnis pun panjang. Istilah sukses bukan saat ini saya punya gedung megah, enggak, ada nanti lanjutan kesuksesan. Dan tolong lintaskan di hati semacam itu. Niat yang baik sebanyak-banyaknya. Kalau perlu ditulis sebelum buka proyek, sebelum kita dapat tender, sebelum ini tuh saya rindu. Bismillah, ya Allah bantu. Dan wujudkan suatu ketika di saat mendapatkan hasil. Dahsyat. Hiburannya banyak. Hiburannya dengan Allah. Coba kalau Anda tiba-tiba kok bisa membangun 50 masjid. Di 50 kota, setiap Anda ke kota itu pasti Anda senang saat melihat masjid itu. Belum masuk surga loh ya. Aku yang bangun masjid, aku ikut andil. Akhirnya saya akan lengkapi sampai 60 masjid, 100 masjid, fakir miskin dan seterusnya. Itu yang sudah kena hatinya. Hiburannya dahsyat, hiburannya kemuliaan. Nah itulah nanti lanjutannya, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat mendapatkan kebaikan. Tolong ya. Kemudian setelah itu sesuai dengan petunjuk beliau, yang benar, dagang yang benar, usaha yang benar dan seterusnya. Tapi tolong niat yang benar. Sehingga orang beriman tidak ada istilahnya gagal. Biarpun tampak gagal di dunia, sesungguhnya di akhirat sudah mendapatkannya. Karena cita-citanya baik. Ingin mengangkat ponakannya, ingin bantu orang tuanya. Lintaskan itu. Kemudian sekaligus untuk silaturahmi. Jangan semakin kaya semakin sombong, semakin kaya semakin jauh, apalagi balas dendam. Dulu kau meremehkan saya, sekarang saya bisa beli mobil. Bukan, justru nanti, oh itu yang paling kurang ajar kepadaku, nanti insya Allah akan aku bantu dia. Baik, kemudian ada teori zahir, tapi jangan lupa teori batin. Cara zahir, cara batin. Cara zahir berbisnis yang benar, kawan yang benar, dari modal yang benar, usaha yang memang sudah dipelajari, sudah diamati, apakah ini menguntungkan atau tidak. Kemudian setelah itu ilmunya tadi disampaikan bagaimana untuk bisa menggapai sukses dalam urusan bisnis. Ini teori zahirnya itu harus ada. Memang rezeki dari Allah, rezeki dari Allah ya. Tapi burung itu tahu, memang rezeki dari Allah. Mereka burung itu tidak pernah nimbun. Tapi burung ngerti rezeki nggak akan dikirim ke sangkarnya.
Harus keluar itu burung. Nah, kayak kita pun juga demikian, dari Allah, tapi jangan sok pegaya tawa-tawa. Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Caci ada kasih makan, masa kita makan. Itu pemalas dia. Biasanya itu laki-laki pemalas, hadir pengajian, rajin, rupanya menghindar dari cari nafkah. Itu ada begitu tuh. Suatu ketika kan anak ini enggak, ini mah orang baik semuanya. Cari nafkah yang serius. Cari nafkah itu sendiri adalah ibadah. Mencari rezeki ibadah lah, itu yang harus Anda pahami. Jadi Anda senyum, tidak kalah dengan sujud rukuk loh ya. Tapi dengan cara tadi tujuannya benar, niat yang benar, rezekinya halal. Kalau Anda bekerja dengan cara yang haram, kayaknya ngasih nafkah, memperjuangkan keluarga, orang yang paling rugi dia, capek, nggak ada pahalanya. Memberi nafkah adalah sebuah kebaikan, tapi kalau dengan rezeki yang nggak jelas, itu kayak apa? Kayak orang wudu, bagus wudu, tapi pakai air kencing, gimana? Ya nggak sah. Makanya bisnisnya juga yang benar, yang halal. Sekarang bersihkan yang haram-haram. Dan yang harus kita yakini, jatah rezekimu jatah Anda itu harus kaya. Karena sudah dijatah oleh Allah. Cuman kadang ini seorang mengambilnya itu pakai tangan kanan atau tangan kiri. Ini loh targetmu tahun 2000, tahun berapa 2030 kamu tuh kaya raya. Ada orang ditulis oleh Allah tahun 30, tahun 2030 panjang umur semuanya. Cuman kadang-kadang ada yang dia tidak sabar dengan hawa nafsunya, dia pakai jalur kiri sampai kaya raya. Hasilnya haram, tapi ada yang pelan-pelan sabar jalur kanan, sehingga sudah dijatah. Orang kafir rezekinya juga dijatah, orang tidak beriman sudah dijatah, penjahat sudah dijatah. Cuman ambil jatahmu dengan cara yang baik. Pastikan bisnismu halal, bersih. Dan sekarang waktu yang ngoreksi, jika ada di antara yang hadir kok ada bisnis yang haram dan sebagainya, malam nanti itu kalau Anda mulai gelisah, Anda sudah mulai diampuni oleh Allah. Saya sedih, saya akan rubah bisnis saya. Ini haram, banyak dosa ini. Khawatir aku tidak dapat pahala. Biarpun katanya bangun masjid, tapi ternyata bisnisnya haram. Untuk apa? Maka ayo cerdas hari ini. Sehingga Anda ini suksesnya sukses beneran. Tampak sukses di dunia, sukses, rezekinya haram semuanya. Hanya sukses di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah, di akhirat ternyata neraka. Nah, kan enggak enak. Beda hati hasanah. Jadi tolong sekarang sambil merenung, bisnisnya dibenahi usahanya, dan ingat dari Allah rezeki. Enggak akan. Jika ada ibu yang anaknya sakit, kemudian kok akan begitu saja, asalnya Pak nanti juga sembuh sendiri. Wah, satu kampung pasti marah dengan ibu ini. Ibu nggak tahu diri, ibu nggak perhatian sama anaknya. Maka ibu yang cerdas saat mendengar anaknya sakit, dia bergegas untuk mencari dokter karena dia demam, dia cuma supaya tidak step nanti. Langsung pergi ke dokter atau telepon dokter spesialis anak. Kan begitu? Itu. Coba kami Buya pengen tahu satu. Pengen tahu siapa di antara kita waktu anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, dia ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk, ya Allah sembuhkan anakku. Siapa? Enggak. Karena sudah kenal dokter, dia lupa bahwasanya menyembuhkan adalah Allah. Sama punya ilmu berekonomi ini, kalau sudah cerdas banget nanti pinter, lupa kepada Allah, bisa bahaya itu. Coba sebelum proyek dimulai atau sebelum buka toko, nyisihkan waktu ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, atau kalau tidak mampu malamnya lalu ya Allah aku besok akan bekerja di itu, ya Allah berkait, minta. Yang sering kita lupa karena apa? Merasa sudah tahu jalan. Memang begitu. Kita sering kalau sudah tahu jalan lupa kepada Allah. Berarti nanti kalau sudah kaya semakin jauh dari Allah, rugi. Maka pastikan waktu Anda meniti kesuksesan Anda dengan Allah. Nah, ini gimana tipsnya? Pertama adalah kabar gembira dari Al-Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Allah mengajarkan pada kita istighfarlah.
Sungguh Allah Maha Pengampun. Jika istighfarmu serius, benar, yursilis sama alaikum midrar, Allah akan curahkan hujan untuk menyuburkan bumi, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan juga keturunan yang baik. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya, ayo mulai hari ini Anda harus punya istighfar khusus. Istighfar khusus. Astaghfirullahaladzim itu saja sudah cukup. Tapi yang khusyuk minimal 70 kali deh setiap malam Anda hadirkan istighfar, termasuk mengingat bisnis Anda yang masih haram. Astaghfirullahaladzim, bisnisku nggak benar ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Di balik istighfar ini ada janji Allah akan buka rezeki untuk Anda. Bukan istighfar yang belum diistighfari, istighfar yang ngaco sambil nonton nggak benar. Astaghfirullahaladzim, kan kurang ajar namanya. Istighfar yang serius, ambil waktu tengah malam, waktu Anda tahajudan atau habis sholat isya, Anda khusyuk istighfar. Kemudian setelah itu berbanyak istighfar di jalan berjalan hidup Anda. Istaghfir rabbakum. Dalam hadis juga disebutkan istighfar mengundang rizki. Rizki, istighfar yang banyak. Cuman istighfar yang berkualitas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ingat bisnisku nggak benar. Astaghfirullahaladzim. Nah, nanti karena kita sudah dengan Allah, maka dengan Allah akan Allah mudahkan. Lalu nanti urusan cara zahirnya terus Anda lanjutkan. Tapi jangan lupa dengan Allah ini. Kemudian ada dalam riwayat disebutkan sholat duha. Tapi jangan dirubah, sholat duha pengen cari duit, bukan begitu. Sholat duha pengen cari duit, enggak. Yang sholat duha beneran, sholat duha nanti, sebab itu nanti akan Allah lapangkan rezeki. Dan Anda kan sudah tahu rezeki bukan saja di dunia, bisa saja Anda petik nanti di akhirat dan lebih dahsyat lagi. Sampai ada begini Ibu, Bapak. Doa-doa yang kita panjatkan itu kalau kita serius akan dikabul oleh Allah. Cuman bentuk pengkabulan itu ada yang seperti yang kita minta, persis warna hijau karena kita minta hijau, atau dikasih merah, atau yang berbeda, Allah beri lebih bagus lagi. Atau yang ketiga adalah Allah kabul doa-doa kita nanti di akhirat. Dan ini yang mengagetkan nanti. Sehingga nanti insya Allah masuk surga semuanya, amin. Akan kaget nanti dengan beberapa pahala, lalu Anda bertanya, malaikat ini pahala apa? Ternyata dijawab, ini adalah pahala panjatan doamu yang belum dikabul di dunia dan sekarang dikabul di akhirat. Dan begitu agungnya pengkabulan di akhirat itu, sehingga sampai seorang hamba itu berkata bahwasanya kalau tahu begini mending tidak usah dikabul di dunia, biar di akhirat semuanya. Cuman kan kita selagi di dunia, kalau di akhirat bisa ngomong begitu, karena apa? Begitu indahnya akhirat. Tapi kita di dunia, kita pengen juga di dunia hasanah, dikabul di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi istighfarlah yang banyak. Yang kedua, silaturahmi dalam hadis. Disebut dalam hadis, man ahabba ayyubsat lahu fi rizqihi, yang pengen dilapangkan rezekinya silaturahmi. Dan harus paham silaturahmi. Silaturahmi bukan balas hadiah kepada saudara yang baik hati sama Anda, bukan itu. Itu mah biasa, balas-balasan itu. Kalau lebaran kan balas-balasan kebaikan, itu biasa. Tapi silaturahmi sejati adalah Anda berbuat baik dengan orang yang memutus kepada Anda. Nah, ini dahsyat. Makanya ada orang, saya silaturahmi kok masih begini terus. Yang silaturahminya dipilih-pilih. Yang Anda bawa sebingkisan, dia ngasih 3 bingkisan. Anda nggak benar niatnya. Jadi silaturahmi sejati adalah Anda, kata baginda Nabi, laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan. Tapi man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang diputus malah nyambung. Makanya tadi orang yang kurang ajar sama kita, khususnya saudara yang kurang baik sama Anda, ternyata pembuka rezeki itu. Kurang ajar banget sama saya. Memfitnah saya, awas ya. Bukannya bah, nanti untung dia langsung dapat berapa persen dulu. Kirim hadiah dulu. Anda sambung hati. Maka itu membuka rezeki yang dahsyat. Cuman karena Allah. Harus karena Allah. Anda lakukan saja. Nanti setelah itu Anda sejuk hati Anda, nggak punya musuh. Sebab kalau Anda kaya, tak taunya masih punya dendam, malah kekayaannya untuk menindas,
balas dendam, nggak ada baiknya. Bikin orang sakit dimintai bantuan, ya dulu aja kamu begitu, sekarang giliran, nah itu begitu. Tapi dimulai hari ini saat Anda merintis, baiklah kepada orang yang tidak baik kepada Anda, itu hakikat silaturahmi. Kalau silaturahminya benar begini, ya janji Allah nggak akan lepas. Janji Allah nggak akan lepas. Tadi sholat duha, ya sahabat, sholat duha 3 saja. Sholat duha, lazimi sholat duha 2 rakaat sampai 4 rakaat sampai 8 rakaat. Tapi jangan sampai ada pertanyaan begini setelah itu, tanda ikhlas Anda bertanya, saya sudah sholat duha terus kok masih fakir? Wah ini, Anda tidak paham bahwasanya keberhasilan seorang mukmin bukan saja urusan dunia, tapi ada keberhasilan di akhirat. Tapi ingat, itu salah satu atau cara bagaimana agar kita sampai kepada kesuksesan di akhirat juga. Sehingga karena Anda biasa istighfar, susah bisnis yang haram. Kemudian Anda ingat bahwasanya kesuksesan bukan saja di dunia, tapi ada di akhirat. Kalau tahun ini diuji belum berhasil bisnisnya, dia tidak akan terpuruk. Kenapa? Ingat akan jadi pahala di akhirat. Terus semangat, bukan orang putus asa. Kalau orang putus asa saja kemudian duduk di rumah tidak bekerja mah aman. Tapi yang repot putus asa lalu jahat. Nah ini kan bahaya. Saya digituin, saya harus gitu. Uang saya diambil, saya ngambil. Saya dibohongi, saya harus bohong. Waduh, repot. Jadi mungkin ini saja dulu. Saya lebih tadi meskipun sudah luar biasa. Kita juga masalah ada batasan waktu. Ada tanya. Amalkan ibu ya solehah, istighfar. Istighfar astaghfirullahaladzim. Boleh Anda istighfar yang panjang, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal muslimin. Boleh astaghfirullahaladzim. Ingat dosaku. Dosa macam-macam, dosa bisnis, dosa mata, dosa telinga, dosa handphone. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan kalau ibu ingin lebih luas lagi, ada kami ijazahkan juga Al-Wirdul Fatih. Yang sudah punya Wirdul Fatih itu untuk sambung Bu, di sana ada istighfarnya juga 70 kali karena memang untuk ini. Selebihnya adalah doa-doa dari baginda Nabi untuk keselamatan kita, penjagaan kita, dan dibaca cuma 5 menit. Nanti tolong dicari Al-Wirdul Fatih, kami ijazahkan. Dan Anda harus punya zikir yang rutin, yang Anda istiqomahi. Jangan hanya sesaat-sesaat begini. Kalau Anda baca Wirdul Fatih, yakin Anda pasti baca istighfar. Karena setelah kita mengingat baginda, sekelabat keluarga, mengingat para ulama, orang tua telah meninggal, ternyata dalam zikir itu kami paksa yang membaca ini harus ingat saudaranya. Karena ada yang itu, ingat saudara kerabat. Asar. Seperti itu, ya. Jadi ingat nanti ada Wirdul Fatih, bisa dibagi-bagi Wirdul Fatih nanti. Yang sudah dibagi nerima, kalau belum bisa ambil itu free. Al-Wirdul Fatih. Biasanya dibaca anak-anak santri setelah sholat tahajud. Tapi Anda boleh baca kapan saja. Sekaligus istighfar 70 kali juga ada. Dan doa-doa yang lainnya insya Allah lain kali bisa mencarai Wirdul Fatih, Al-Wirdul Fatih. Kami ijazahkan semua untuk baca Wirdul Fatih cuma 5 menit. 5 menit saja. Ini saja, kita ingin lebih senang untuk diskusi. Ada yang mau ditanyakan Pak Mas Ibu?